Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang analisis dalam kasus krisis pilot startup Fabelio. Baiklah, sebelum kami memaparkan, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya bernama Nur Hayati dan kawan saya bernama Kamelia Nur Hasniati. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Fabelio. Fabelio merupakan PT 3L Lora Nusantara yang sebenarnya bukan nama asing di dunia marketplace furniture. Startup ini sudah berdiri sejak 1 Juni 2015 dan fokus menyediakan produk furniture modern karya anak bangsa dengan harga yang terjangkau. Perusahaan furniture modern karya anak bangsa tersebut merupakan rintisan atau startup desain furniture dan interior Fabelio. Desain furniture dan interior Fabelio dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per 6 Oktober 2022. Sejak didirikan di Indonesia pada tahun 2015, Fabelio menawarkan produk furniture berkualitas tinggi dan desain terkurasi dengan keterlibatan pengrajin lokal serta penawaran harga yang menarik. Kehadiran Fabelio secara tidak langsung meramaikan pasar furnitur tanah air yang masih didominasi oleh pengusaha individu. Selanjutnya saya akan memasuki tentang deskripsi kasusnya. Ekspansi bisnis. Fabelio telah mengalami peningkatan bisnis secara eksponensial di Indonesia dengan memiliki 3 kantor domestik dan 20 experience centers di area strategis seperti Jabodetabek dan Bandung, serta memiliki staf yang kini berjumlah 430 orang. Fokus utama Fabelio pada 2020 adalah meningkatkan pangsa pasar yang akan didukung lewat upaya perekrutan SDM, engineering, upaya pemasaran berkelanjutan secara online, pengembangan produk, dan perbaikan operasional. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang analisa, yaitu Fabelio pernah menunggak gaji karyawan. Startup Fabelio berujung pilot. PT Kayu Raya Indonesia baru-baru ini resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat. Perusahaan pengelola startup desain dan furniture dengan brand Fabelio ini sempat disebut menunggak gaji karena menunggak gaji para pegawainya. Menurut pengumuman di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Fabelio dinyatakan pilot berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat nomor 47 tahun 2002 tertanggal 5 Oktober. Selanjutnya yaitu PT Fabelio mulai menunggak pembayaran gaji pada tahun 2021. Fabelio mulai disorot usai startup ini disebut menunggak gaji untuk pegawai serta vendor sejak September 2021. Manajemen Fabelio berdalih kondisi tersebut terjadi karena pandemi yang berdampak terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Fabelio tercatat menghimpun pendanaan total mencapai 19 juta atau lebih dari 291 miliar. Startup ini terakhir kali mendapat dana segar pada Juni 2020. Fabelio didukung oleh investor. Masalah Fabelio itu karena ulah sendiri. Jadi, masalah keterpurukan Fabelio lebih karena ulah manajemennya sendiri. Selanjutnya, ekonomi Indef bongkar penyebab startup Fabelio pilot. Peneliti Institute for Development of Economy and Finance, Nailul Huda, menilai startup furnitur Fabelio pilot dikarenakan pangsa pasar yang tidak cocok. Dia menilai saat ini masyarakat Indonesia masih tertarik membeli furnitur secara offline atau melihat ke toko terlebih dahulu. Fabelio tidak bisa mengambil pangsa pasar yang pas. Dia berpendapat kedepannya startup furnitur akan sulit berkembang. Hal ini dikarenakan industri furnitur konvensional juga udah masuk ke pasar online.
Berdasarkan pengumuman yang beredar di koran bisnis pada Senin, PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio ditetapkan dalam keadaan pilot. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta nomor 47 pada tanggal 5 Oktober 2022. Terakhir yaitu ada rekomendasi Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia, Edi Danusaputro, mengatakan tren kesulitan keuangan hingga menunda gaji karyawan bisa saja terjadi tahun depan sebab startup memang harus hidup, katanya kepada katadata.co.id pada Selasa 28. Rekomendasinya sebagai berikut. Yang pertama, mencoba untuk merambah layanan potensial. Yang kedua, gencar berinovasi. Yang ketiga, menyiasati skema pendanaan. Yang terakhir yaitu ada efisiensi anggaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.